Assalamualaikum Nusana Unitis. Jumpa lagi di podcast Unitis tentang hukum keluarga ya. Kali ini kita kembali bersama Ibu Erpina SH CPM. Beliau adalah seorang advokat sama dengan Unitis, Tiswal SH juga seorang advokat. Kali ini kita juga membahas hukum keluarga ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di TokTok. Jadi sekarang kita akan membahas dulu mengenai hak asuh. Kita tanya dulu sama Bu Erpina, siapakah yang akan mendapatkan hak asuh jika terjadi perpisahan antara dua orang suami istri yang meninggalkan beberapa orang anak. Silakan Ibu Erpina. Jadi, terima kasih Bu Unitis. Ya, terima kasih Unitis. Kita bahas pertanyaan dari Unitis yang menanyakan tentang siapakah yang menjadi pemegang hak asuh anak jika terjadi perceraian. Begitu Unitis? Ya. Ya, yang menjadi pemegang hak asuh anak jika terjadi perceraian adalah ketika si anak tersebut berusia belum 12 tahun, pemegang hak asuhnya adalah si ibu. Gitu Nitis. Ketika si anak telah berusia 12 tahun ke atas, pemegang hak asuhnya dia boleh memilih apakah akan ikut bapaknya atau akan ikut ibunya. Akan tetapi tidak selalu si ibu akan mendapatkan sebagai pemegang hak asuh anak, karena harus dibuktikan dulu di persidangan bahwa dia bukan seorang istri yang nusus. Kalau dia seorang istri yang nusus, dia bisa kehilangan bukan istri yang nusus. Kalau dia tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, ya Unitis, dia bisa kehilangan sebagai pemegang hak asuh anak. Hak asuh anak bisa jatuh ke tangan si bapak. Begitu Unitis. Kemarin Bu Erpina ada pertanyaan di TokTok kita ini. Katanya bagaimana kalau seorang anak yang sudah hamil duluan dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian dia bercerai, bagaimana hak asuhnya? Jadi Unitis dan juga di pemirsa, kalau pernikahan itu belum sah secara hukum negara dan telah melahirkan seorang anak, itu si anak hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Begitu Nitis. Apalagi kekurangannya, dia juga tidak mendapatkan waris Nitis dari orang tua laki-lakinya. Ayah biologis itu artinya Nitis. Jadi ayah biologis ini mungkin saja memang dia sebagai ayahnya gitu, tapi ketika karena pernikahannya ini tidak terdaftar secara hukum negara, dia tidak mendapatkan sebagai ahli waris dari bapak biologisnya, gitu Nitis. Ya. Kalau bagaimana kalau waris mewarisi terhadap anak yang di luar nikah, waris mewarisinya gimana? Sama Nitis, warisannya dari bapak juga tidak dapat Nitis, dari ibu mungkin dapat. Bukan, kita bicara hukum tidak bisa kata-kata mungkin ya, yang pasti-pasti dari ibu dapat, tapi dari bapak tidak dapat. Begitu Nitis. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan ya. Iya. Jadi kita Nusana Unitis yang di YouTube kita membahas pertanyaan yang dari TokTok lagi ya. Tadi kita udah membahas sedikit mengenai aturan-aturan terhadap topik yang kita bicarakan tadi mengenai anak, Iya. ya hak asuh. Dan sekarang kita menjawab pertanyaan pemirsa lagi ya. Ini dari Adip Tas ya, mohon maaf boleh disebutkan namanya ya. Iya. Bu Erpina, ini pertanyaannya Bu Erpina. Iya Nitis. Sekali menghadap ke situ Bu Erpina. Boleh. Bu, punya saya status perkaranya masih pembuatan akta cerai. Ikrar talaknya tanggal 22 Januari. Gimana, Bu? Oh, ikrar talaknya tanggal 22 Januari. Hadir ya kakak, hadir pada waktu pengucapan ikrar talak itu kakak. Yang mengucapkan, berarti yang bertanya siapa nih Unitis? Adip Tas, laki-laki perempuan nih.
Sepertinya perempuan. Oh, kalau yang sebagai yang akan mengikrarkan talak tentu laki-laki ya, Iya. yang si suami. Nah, hadirlah pada waktu pengucapan ikrar talak itu supaya jelas duduk gimana hukum duduknya gitu, duduk hukumnya bagaimana gitu. Karena ketika majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada suami untuk mengikrarkan talak, dia harus mengikrarkan talaknya itu. Kalau tidak diikrarkan nanti perkawinan kembali lagi pada keadaan semula, artinya tidak terjadi perceraian. Begitu Nitis. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya, Ibu. Iya, Dari situ. boleh. Ibu Desmanot ya. Bu pengacara tanya, anak diangkat orang lain. Dan si anak ini dapat hak waris nggak dari ibu kandung? Anak angkat. Anak diangkat orang lain. Dan si anak ini dapat hak waris nggak dari ibu kandung? Wah, ini teman saya nih, Bu Not Desmawita ini. Terima kasih udah mampir, Bu Not. Bu Not, untuk anak angkat cuma dapat warisnya waris wajibah ya, Bu Not. Aduh, Bu Not kayak Bu Not lebih tahu nih dari kita nih, karena pengen berpartisipasi aja ini. Unitis, teman. Iya, mau berpartisipasi ya, Bu Desma. Iya, Terima teman kasih kita. udah tanya ya. Sohib saya itu, Bu. Aku Unitis. nggak hadir, aku ditalak. Berarti ini perempuan nih. Aku nggak hadir, aku ditalak. Wah, jangan sampai kalau tidak hadir. Jangan sampai nggak hadir. Ya, kalau tidak hadir, artinya tidak memperjuangkan hak-haknya, gitu ya. Nanti seandainya ada dalam dalil-dalil gugatan permohonan talak suami itu yang tidak benar, kalau tidak hadir berarti kita tidak bisa membantahnya, begitu kan ya Unitis ya. Ini Unitis kita ini juga seorang advokat ini ya. Sekarang saya senang sekali bisa join di live dengan Unitis. Ya. Jam terbangnya juga udah tinggi nih Unitis. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pujiannya ya. Sama-sama Unitis. Ini ada pertanyaan dari Sumasto ya, Bu Erpina. Iya. Anak hasil hubungan gelap selingkuh, apakah dapat harta waris? Itu tadi udah kita bahas di awal ya, Iya. dan udah kita bikin pembukaan itu. Iya. Untung sekarang udah ada yang bertanya tentang itu. Iya, Dan iya. Ibu Erpina akan menjelaskan kembali apa yang kita bahas pertama. Berarti masuklah pokok pembicaraan kita pertama tadi dengan pertanyaan ini. Monggo Ibu. Iya, seperti yang kita ulang lagi berarti ya Unitis ya. Iya. Anak dari hasil hubungan gelap berarti anak di luar nikah ya. Tidak mendapatkan waris. Tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Itu. Dia hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Begitu Kakak. Ya. Ya terus Unitis. Lanjut pertanyaan yang Ibu Adiptas tadi ya, Ibu Adiptas tadi. Iya. Kakak Adiptas, di sini kita panggil kakak ya. Kakak, Dia ikrar talaknya diwakilkan ke pengacaranya Bu katanya. Ya, boleh. Memang begitu. Boleh diwakilkan, kalau dia punya pengacara boleh diwakilkan ke pengacaranya, boleh. Boleh Kakak, boleh diwakilkan ke pengacara karena kan sudah pengacara itu ketika dia mendampingi sebelumnya dia kan sudah diberikan surat kuasa. Dia bertindak menggantikan atau dikuasakan oleh si kliennya atau prinsipalnya begitu. Jadi Boleh. kuasanya itu Unitis tambahkan dikit Iya, ya. boleh, Kuasanya Unitis. itu bukan kuasa biasa ya kalau untuk ikrar talak. Kuasanya iya. itu namanya kuasa istimewa Iya, ya, kuasanya Kakak kuasa- Adiptas. Ibu boleh juga datang untuk mendengarnya, nggak apa-apa gitu. Iya. Walaupun ibu nggak datang, ikrar talaknya tetap berjalan juga berarti kan, tetap sah ya. Tetap kalau Iya. walaupun cuman diwakilkan yang hadir cuma kuasa hukumnya boleh tetap sah. Berarti ikrar talaknya sah ya, Ibu. Iya. Kakak Adiptas. Iya. Ini ada lagi ya. Goodbye. Dari goodbye nih Ibu Iya. Erpina. Ibu Iya. Erpina menghadap ke situ. Iya. Iya. Jika pakai jasa pengacara Iya. dan sudah akad, Iya. kira-kira berapa lama menunggu informasi tentang gugat cerai Ibu Erpina? Sudah pakai jasa pengacara Ya. dan sudah akad dengan pengacara berarti ya. Kira-kira berapa lama menunggu informasi tentang gugat cerai? Jadi walaupun pakai Prosedural. jasa pengacara dan tidak pakai jasa pengacara, dia sama jangka waktunya. Tidak ada istimewa kalau pakai jasa pengacara lebih cepat, tidak pakai jasa pengacara lebih lambat, tidak begitu ya Kakak. Jadi mungkin sekitar 2 minggu sudah mulai dipanggil itu Kak.
Unitis. Ya. Ya, kita 2 minggu udah mulai dipanggil untuk menghadiri persidangan. Dia tidak lama-lama biasanya. Dari kakak adik tas tadi lagi ya. Mm. Berarti ini tinggal nunggu akta cerai selesai, Bu. Ya. Iya, ada tas yang pertanyaan yang mana tadi? Kakak tadi apa namanya tadi, gugat cerainya sudah dibacakan oleh Oh, iya. pengacaranya. Oh ya, jadi ya boleh. Ya, sudah dibacakan. Ya, tunggu itu aja lagi. Akta cerai. Nah, kan sudah dikabulkan itu berarti. Dia sudah dikabulkan, baru diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengikrarkan talak. Nah, tinggal putusan lagi. Berarti itu tuh udah disetujui sama pengadilan. Sudah. Biasanya kalau diurus cepat aja tuh keluar akta cerainya tuh. Tidak perlu nunggu lama. Iya. 1 hari juga bisa biasanya. Iya, Yang cepat. penting kita mau nungguin. Iya. Untuk sementara ini belum ada lagi ya yang nanya ya. Iya. Udah berapa lama unitis nih? Aku udah 11 menit nih. Di- Jadi itu tadi podcast kita dengan Ibu Erpina ya. Ya. Dan udah ada pembahasan tentang bagaimana berapa lama menunggu surat akta cerai, sudah ada tadi yang nanya. Iya. Kemudian bagaimana status harta waris dari anak yang hasil hubungan gelap. Kemudian ini ada juga yang mengatakan tentang ikrar talak dari pengacaranya. Iya. Kemudian berapa lama jasa pengacara. Jadi untuk YouTube Unitis kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya. Kita lanjut di podcast Tok-Toknya Ibu Erpina. Iya. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan pemirsanya Unitis suka dengan tayangan Unitis kali ini. Silahkan like, share, komen gitu kan. Ya. Dan ditonton sampai habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.